ingat ya? Masih ingat ya? Masih ingat. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang satu usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Ya. Kesiapan, ada minat, ada profil belajar murid. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Selanjutnya karakteristiknya adalah memiliki tujuan berdiferensiasi yang didefinisikan dengan jelas. Ya. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar bekerja keras mencapai tujuan belajar. Selanjutnya adalah merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas yang efektif. Sepakat? Sepakat. Contoh, memetakan kebutuhan belajar murid sudah dilakukan? Sudah. Menentukan strategi pembelajaran terkait kebutuhan belajar murid. Masing-masing murid tidak memiliki kebutuhan yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu memetakanlah murid tersebut sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar mereka berkembang dengan maksimal. Selanjutnya susunlah RPP sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Itu Bapak Ibu. Yang bukan contoh memaksakan gaya belajar sesuai keinginan guru. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Mulai dari ini tidak akan pernah lagi ya. Insya Allah. Ya. Selanjutnya adalah memberikan tingkat kesulitan soal yang sama pada semua murid. Sama? Pernah ya? Pernah. Selalu. Ya. Soal sama. Sepertinya harus selalu. Biasa selalu atau harus selalu ini? Soal sama. Biasa Cara selalu ya? beda. Karena Bapak Ibu calon guru penggerak dan nanti akan menjadi guru penggerak. Kita Ini cukupkan di ulang sini yang beda selalu. soalnya. Ya, Kok ini kita cara dia harus pakai? ini sudah. Kebutuhannya Bu Aris dengan Bu Musaidah beda. Soalnya juga beda. Bukan soalnya yang beda, tapi taraf kesulitannya yang kebutuhannya Bu Aris ingin minum aqua, Bu Musaidah minum Jus jus. Beda ya, beda. Jadi kita yang menyesuaikan anak, bukan anak yang menyesuaikan keinginan seorang guru. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Menugaskan murid untuk membuat produk yang sama. Masih begitu Bapak Ibu? Enggak. Tidak ya. Sekarang Mulai berubah ya. Oh, oke, semangat. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah nih, diferensiasi konten. Adakah nanti dalam simulasi pembelajaran ini diferensiasi konten? Ada. Ada ya. Oke. Diferensiasi proses nanti ada ya. Diferensiasi proses bisa dijelaskan nanti yang mau praktek siapa? Yang mau praktek Bu Aris. Ya, silakan Bu Aris. Untuk diferensiasi prosesnya nanti di sini saya dalam bentuk ada penugasan mandiri dan kelompok, kemudian dalam bentuk penyampaian ininya Bu, penyampaian hasil diskusinya nanti. Jadi ada untuk yang sudah saya petakan untuk anak visual dengan misalnya dengan mind map, anak-anak yang auditori dengan lagu, kemudian anak-anak yang kinestetik dengan bermain peran. Itu dalam prosesnya saya gunakan seperti itu. Ya, begitu ya. Selanjutnya terkait dengan diferensiasi produk, apa nanti juga terkait dengan simulasi diferensiasi produk? Ada juga, karena di saya untuk SPDP itu di RPP saya ada membuat gambar cerita. Itu nanti untuk produknya saya minta membuat gambar cerita dengan tema sesuai keinginan atau minat mereka. Oh iya, siap. Hari ini masuk diferensiasi atau tidak? Yang bisa menjelaskan siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan iya Bu Nur Fadila. Oke, dari gambar yang sudah ada di layar, kalau saya tidak salah menerjemahkan dari gambar-gambar itu, yang pertama adalah ada yang di sebelah kanan atau ada yang di sebelah kiri, itu nyanyi kalau tidak salah. Nah, proses nyanyi juga menjadi suatu fasilitas bagi para peserta didik dalam mengaplikasikan sebuah materi yang dia terima. Contoh tadi yang seperti disampaikan Bu Aris, materinya tentang cerita bergambar ya.
Ya boleh ya, tapi nanti bentuknya ada yang berbentuk lagu, ada berbentuk puisi dan lain sebagainya. Yang sebelahnya berkacamata dia lebih cenderung untuk membaca buku. Kemudian ada yang matematik. Kemudian di situ disediakan banyak fasilitas oleh guru, baik itu dari mainan, kemudian bacaan, kemudian dari alat peraga dan lain sebagainya. Saya pikir diferensiasi prosesnya sudah masuk, kemudian diferensiasi kontennya dalam bentuk pemberian materi, kemudian diferensiasi produknya nanti terlihat juga ada yang membaca, menyanyikan lagu, kemudian ada yang berhitung di papan tulis dalam bentuk matematik. Nah, gitu Pak. Belum sarapan kontes Alek tadi agak kurang semangat ya. Anak-anak seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa tadi yang datang paling pagi? Saya, Bu. Oh, Fani ya Kak. Fani ya? Iya, Fani, Bu. Baik, ayo Fani dipimpin berdoa dulu teman-temannya nak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Fani. Kalau Bu Aris boleh tahu hari ini ada yang tidak masuk nak? Nihil Bu. Oh nihil nggak masuk ya? Nihilnya yang nggak masuk. Alhamdulillah yang ini itu orang tuanya ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa setelah berdoa kita menyanyikan lagu nasional ya. Ya, Bu. Sekarang siapa yang mau menjadi dirijennya di depan? Saya Bu. Oh hari ini ya, alhamdulillah. Ayo Rini maju. Mau menyanyikan lagu apa hari ini Rini? Sorak-sorak. Sorak-sorak. Terima kasih. Terima kasihku. Halo Bandung. Sorak-sorak Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. menuju bahagia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Itu gambar apa anak-anak? Buang sampah. Buang sampah di mana? Sungai. Oke. Yang ini? Buang sampah juga. Iya, sekarang sampahnya tidak lagi di apa? Di kayak tadi ya. Kalau ini dimasukkan ke plastik. Iya, dimasukkan ke plastik. Nah, kalau ini gambar apa anak-anak? Cari sampah. Sungai sampah. Iya, saking banyaknya sampah, sungainya airnya sampai tidak kelihatan sedikit sekali. Nah, kemudian menebang pohon sembarangan akibatnya bagi kita adalah merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Untuk ekonomi kira-kira pengaruhnya apa? Yuk, untuk kegiatan ekonomi pengaruhnya apa? Kalau terjadi banjir, panas, bau, tadi itu. Ya ini Nggak bisa jualan Bu. nggak bisa jualan kalau bapaknya kebetulan jualan ya. Iya betul. Nggak bisa sekolah, Bu. Nggak bisa sekolah. Biasanya Alex senang kalau nggak sekolah. Gitu ya. Oke. Nah sekarang Rumah-rumah yang terlihat ada. Peristiwa banjir yang cukup parah diketahui telah melanda sejumlah titik di Banyuwangi, Jawa Timur sejak Senin 28 November 2022 kemarin. Beberapa wilayah terkena dampak banjir cukup parah di lingkungan Kebon, Kelurahan Bangrejo. Ketinggian air di lokasi itu mencapai 1,5 meter. Selain itu, sejumlah pemukiman juga dilanda banjir setinggi dada orang dewasa atau sekitar 120 cm. siapa yang ada di sana Alex? Bule, Bu. Bule. Apakah bulenya termasuk berada di wilayah yang terdampak banjir? Timurnya sedikit, Bu. Timurnya sedikit.
Oh, Ale tidak ke sana, tidak berkunjung Bu Buliknya. Tak ada ongkos Bu. Oh, tidak ada ongkos. Nanti kita bagikan ya, Alex ya. Yes. Boleh. Nah, anak-anak coba sekarang Bu Aris ingin tahu. Setelah kalian melihat video banjir tadi, kira-kira ini apa dampak terbesarnya untuk masyarakat yang terkena banjir? Angkat tangan. Ya, berarti Orang-orang tidak bisa bekerja, Bu. Anak-anak nggak bisa sekolah. orang-orang tidak bisa bekerja, anak-anak tidak bisa sekolah. Sama Ipa, yuk pukul yang visual. Siapa, Bu? Kemudian untuk yang bertipe auditori, Rinika, Eti, dan Alex. Dan yang kinestetik Ida, Ratna, dan Fani. Ya nak ya, berkumpul dalam satu kelompok. Tadi kita hubungkan dengan keyakinan kelas kita, maka itu menjadi bertentangan dengan nilai tanggung jawab yang ada di kelas kita. Begitu ya anak-anak ya? Nah, sekarang yang harus kalian diskusikan adalah apa akibat dari tidak bertanggung jawabnya masyarakat atau tidak adanya sikap tanggung jawab di dalam masyarakat. Bu Aris bagikan saja ya. Ini kalian bisa langsung mengisi di sini. Satu kelompok, satu saja. Apa akibatnya jika tidak ada sikap tanggung jawab di dalam masyarakat? Ya, di mana? Ya, terjadi bencana. Ya, Merugikan orang lain ya kan? Iya, merugikan orang lain. Lek, oh boleh, kamu lek. Kalau nggak tanggung jawab, Skrip. Anak, untuk kalian yang visual ya, yang kayak belajarnya visual, nanti menyampaikan hasil diskusinya boleh memakai gambar, boleh memakai mind map. Pokoknya pilih yang paling menarik menurut kalian. Siap, Waris. Ya. Halo. Menyampaikan hasil diskusinya nanti boleh pakai lagu, pakai musik boleh silakan, boleh pakai rekaman, boleh pakai pantun silakan ya. Hebat. Kalian yang tidak bisa berhenti bergerak boleh nanti bermain peran silakan ya, menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan kemudian akibatnya silakan membagi peran kalau mau bermain peran. Itu ya nak ya, paham? Nanti berarti kelompoknya Nur harus bisa menjelaskan ya ini ya nak ya, ke teman-temannya ya. Siap, Bu. Ya nanti tidur nanti. Ada sonaknya. Loh, kok kamu buang sampah sembarangan? Iya, soalnya nggak ada tempat sampah di sini. Jadi biar cepat, ya udah aku buang ke sungai. Kan tak bagus itu nanti sungainya kotor. Iya sih. Lihat TV enggak usah ada cerita atau Surabaya banjir. Oh iya? Kenapa? Ini kan Ini tadi buang sampah ini. Karena ini. boleh Nak. Katanya di berita itu gara-gara sungainya banyak sampah lalu banjir. Iya, tapi jangan ke tempat sampah sih. Jadi ya udah Makanya dulu dong kayak aku nih, atau pada sampahnya. Iya nih, biar membuat sampah ini jadi bau, apa? Sungai ini jadi bau dan banjir juga nanti. Deh, besok jangan lagi ya kita semua. Ayo pulang yuk, nanti ditungguin mamanya di rumah. jempa.
silakan berikutnya. Kelompoknya Eti, silakan. Mau ditampilkan dalam bentuk apa? Lagu dan pantun. Lagu dan pantun. Ya, tepuk tangan. Ya. Lagunya gini. Tahukah kawan kalau tak tanggung jawab Akibatnya bisa berbahaya. Yang lain rusak. Salah satunya Salah satunya Terjadi bencana yang lainnya merugikan orang lain. tidak bisa bekerja, rumah rusak. Jembatan rusak. sungainya kotor. Yang lain Nah, tadi yang mengarang lagunya siapa ya? ini Bu. Oh, Eti ya. Oh, ternyata calon mengarang lagu juga ini pinter ya. Oh, bapaknya pemusik dapat jempol yuk, tepuk jempol. Jempol. Sip. Ya, silakan dilanjut. Dan wahai kawan, akibatnya kalau tak tanggung jawab. Ayo olahraga bola tangan. Habis olahraga minum air. Jika buang sampah sembarangan, awas nanti terjadi banjir. Yang ini pantunnya judulnya indah, Bu. Indah, ya. Pantun judulnya indah. Puisinya pantun. Pantun. Ya, indah. Indah lingkungan berpanorama. Lebih nyaman dan indah. Jaga lingkungan bersama-sama. Oh, Agar hidup nyaman dan indah. Luar biasa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita ada saya, Nur Fadila, ada Rini dan ada Iva ingin menyampaikan akibat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Di sini saya sampaikan teman-teman ada banjir. Digambar ya teman-teman biar kita sama-sama mengerti. Ada tulisan banjir. Banjir itu diakibatkan satu tidak bisa bekerja. Oh ya, penyebabnya teman-teman. Penyebabnya Saya. Ya, Penyebabnya penyebabnya mana? disampaikan oleh Iva. Penyebab dari banjir yang pertama, satu, membuang sampah di sungai. Kemudian penebangan secara liar. Penebangan pohon secara liar. Kemudian yang ketiga, hujan deras. Yang keempat, kurang resapan air. Kemudian yang kelima, kurang kawasan hijau, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau, ya. Oke. Untuk selanjutnya ada akibat dari banjir. Yang pertama tidak bisa bekerja Bapak Ibu kita, nggak bisa cari uang. Kedua tidak bisa sekolah kita. Siapa yang senang tidak bisa sekolah? Nanti timbul penyakit kulit seperti penyakit alergi mati Bu Ari. putih kan Bu. Ya, lingkungan kotor. Kalau banjir seperti di sekolah kita sering bersih-bersih. Jadi sekolahnya kita kotor. Kemudian banyak nyamuk pastinya. Selanjutnya disampaikan, ayo ini. Biar tidak terjadi banjir teman-teman, maka kita harus melakukan pencegahan. Biar tidak terjadi banjir, maka kita harus membersihkan sungai. Kalau di lingkungan kita itu ada sungai kotor, kita bersihkan. Ayo teman-teman. Sadar akan lingkungan bersih. Ya, diingatkan Bapak Ibu yang ada di rumah, bapaknya Rini tuh. Terus dikasih ram-ram atasnya supaya airnya milih ke situ. Ini ya, airnya pilih. Itu. Terima kasih. Bagaimana, Alek? Ya Bu, pokok pilih-pilih ya Bu ya. Semangat ya nanti itu ya. Tolong hidupnya diperiksakan ke puskesmas ya nak ya, supaya tidak Bu, ini kita banjir. gara-gara kena banjir Bu, budikan Bu. Oke,
hebatnya Bu Haris. Nah, tadi kelompoknya etik sudah membacakan pantun dari hasil diskusinya. Sekarang di pembelajaran kita tetap ada pantun tentang tanggung jawab ya anak-anak ya. Nah, coba biasa siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Oh, Alek, ya, ayo Alek. Pagi-pagi makan roti. Cakep. Ini semua buatan ibunya. Cakep. Wahai kawan baik hati, Cakep. bertanggung jawab wajib hukumnya. Yang bersedia maju hari ini? Silakan. Maju Bu, maju saja biar teman-temannya bisa melihat ekspresinya ya nak ya. Ya, Bu. Kira-kira amanat pantun tadi seperti apa hari ini? Amanat pantun tadi adalah kita harus senang melaksanakan tanggung jawab Bu Ari. Sedang melaksanakan Ya, tanggung jawab. jadi tanggung jawab itu nanti banyak sekali manfaatnya. Iya. Ya, Terus? terima kasih Bu Oh, Ari. sudah, iya, terima kasih Rini. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ya, Bu. Oh, lagi maju lah. Waduh, pintar sekali anaknya dengan satu ini ya. Mungkin tapi saya, Bu. Amanahnya pantun tadi, Bu. Ya. Kita harus menjaga lingkungan kita, Bu. Harus menjaga lingkungan, setuju anak-anak? Setuju. Oke, itu sebagai bentuk tanggung jawab ya, Ya, Nak, Bu. Oke, siap. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, untuk yang kita pelajari yang terakhir tadi adalah gambar cerita ya nak ya. Tadi sudah belajar tentang tanggung jawab, pantun, dan sekarang di gambar cerita. Kemarin kita sudah belajar ya nak ya, apa itu gambar cerita, sudah kita pelajari, sudah kita praktekkan. Nah, untuk saat ini sesuai dengan tema tanggung jawab kita, Bu Haris kepingin kalian membuat gambar cerita tapi sesuai dengan minat kalian. Boleh tentang kesehatan, karena tadi kita belajar tentang kesehatan, kebersihan ya nak ya, tanggung jawab. Berarti gambar cerita kalian nanti hasilnya boleh tentang tanggung jawab, boleh tentang kebersihan, boleh tentang kesehatan. Silakan sesuai keinginan kalian. Ada yang tidak dipahami mungkin anak-anak? Dikumpulkan kapan Bu? Dikumpulkannya nanti 3 hari dari sekarang ya. Untuk gambar ceritanya seperti kemarin anak-anak, 1 halaman buffalo itu dibagi menjadi 4 ya, 4 kotak. Jadi gambarnya tidak boleh satu nyel gitu ya nak ya, 4 dan harus runtut ceritanya. Ingat ya anak-anak ya, harus ada keruntutan cerita. Bukan gambar ya, terus apa? Itu seperti kolase, seperti apa itu? Montase ya, seperti montase. Iva sama sekali tidak bisa menggambar nak. Sekarang ini jelek. Oh tidak apa-apa, jelek juga yang penting usahanya sendiri ya nak ya. Nah begitu. Sekali lagi mungkin ada yang mau ditanyakan. Kani sudah paham nak? Iya, Bu. Kani kok rupanya mengantuk, kenapa Kani? Sariawan, Bu. Sariawan, coba kalau Bu Haris bilang tepuk pagi berarti kalian 1, tepuk siang berarti 2 kali, tepuk malam 3 kali ya. Tapi kalau seandainya Bu Haris tidak menyebut tepuk, jangan sampai bertepuk, oke? Tepuk siang. Suaranya masih berbeda ya. Tepuk malam, pagi. Loh, Bu Haris sudah bilang tepuk loh. Apa ya? Ya, Nur. Buat tadi menjelaskan tentang banjir. Banjir. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan kotor karena itu akan menyebabkan banjir. Oh, tepat sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Ida. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ada lagi mungkin? Kita belajar pantun ya. Belajar pantun. Betul sekali. Nah, ya Alek mau menambahkan? Belajar bermain peran, Bu. Belajar bermain peran dari kelompoknya Ida tadi ya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar pada hari ini? Senang. Senang. Kita akan selalu bersenang-senang. Terus sekali lagi. Senang. Bersenang-senang. Nah, baiklah anak-anak.
untuk tugas gambar ceritanya 3 hari dikumpulkan ya nak ya. Tidak, kalau diusahakan jangan sampai telat ya nak, karena penilaian itu harus yang paling akhir itu sesuai due-nya seperti LMS kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, tolong dipimpin bersama teman-temannya nak. Bisa pulang. Siap berdiri. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih anak-anak. Bu Ari senang sekali untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok pagi dalam suasana yang lebih semangat, lebih bergembira ya anak-anak ya. Ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kegiatan tadi simulasi sudah dilakukan ya. Dari diferensiasi, pembelajaran diferensiasi tahapan awal, tahapan inti sampai tahapan penutup dan hasil produk dari berbagai anak dengan tipe auditori, kinestetik dan yang satu tipe visual. Nah, ini mari kita menggali pertanyaan ya. Pertanyaan dari Bapak Ibu, sekiranya apa yang perlu ditindaklanjuti, apa capaian yang sudah dicapai, apa yang belum. Ya. Apakah tadi pembelajaran itu sama dengan persepsi pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud, atau ada penyimpangan, atau ada kelebihan, atau bagaimana Bapak Ibu? Silakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada model kita hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Aris. RPP Bu Aris, simulasi Bu Aris sungguh sangat cantik sekali, sudah bagus. Saya saja tidak sebagus Bu Aris. Kemudian sudah lengkap kontennya, prosesnya maupun produknya selama pembelajaran. Kemudian yang menurut saya kurang terfasilitasi itu di saat pemberian tindak lanjut di situ Bu Aris mintanya anak itu hanya gambar bercerita. Kalau menurut saya, kalau ada anak yang tidak bisa gambar seperti tadi, menurut saya bisa difasilitasi dengan, tapi ini SBDP ya. Bisa. Iya begitu ya. Bisa difasilitasi dengan alur poster. Jadi satu gambar saja tapi posternya yang bercerita kasih panah-panah gitu. Ya. Tapi satu gambar kan karena anaknya tidak bisa menggambar tadi, jadi pakai alur cerita di bawahnya. Atau jadi produknya ditindaklanjut tadi ada beberapa, tidak cuma satu saja. Akan begitu. Ya, terima kasih Bu Aris. Baik Bapak Ibu, bagaimana dengan pandangan teman kita tadi? Silakan berpendapat. Ada pendapat yang lain ketika Bu Aris tadi menyampaikan yang terakhir ya Bu Aris ya, untuk yang PR itu tadi ya, memang dikondisikan untuk membuat gambar bercerita. Ya, karena sesuai KD-nya menurut saya. Iya. Ketika Bu Aris mengondisikan bahwa anak diminta untuk sama-sama membuat gambar bercerita, ayo mari kita berdiskusi Bapak Ibu. Ya silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya tadi yang dibahas tentang sepertinya diferensiasi produk ya. Iya. Yang sampaikan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aris, tampilannya luar biasa. Harapannya kita kedepannya juga akan seperti itu seterusnya dalam setiap pembelajaran. Sebatas yang saya pahami terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, saya memahami bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu tidak harus pakem antara tiga-tiganya, itu harus ada. Tiganya harus ada, kontennya sudah terdiferensiasi, kemudian prosesnya dan produknya.
Artinya kita juga harus menyesuaikan tadi yang Bu Aris share yang katanya tadi sudah mengisi angket kan gitu. Angket itu merupakan dasar kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari angket yang kita sebarkan, kita tahu berapa anak yang auditoris dan berapa anak yang visual dan kinestetik. Saya yakin dari satu kelas proporsinya itu pasti jomplang. Ya, mungkin lebih banyak yang kinestetik dan lain sebagainya. Mungkin tadi Bu Aris sudah memfasilitasi dengan cara apa? Kita berlari kan ya, ada kegiatan berkelompok, kita nempel dan lain sebagainya. Saya pikir itu sudah mencukup memfasilitasi anak-anak yang berkinestetik. Kemudian untuk pembahasan di diferensiasi produknya Bu Aris tadi sudah terdiferensiasi dengan adanya bermain peran, kemudian ada yang puisi, bahkan lagu juga ada, dan visualnya sudah terfasilitasi dengan map mapping. Tadi nanti Iya. kalau memang karena memang KD-nya tentang gambar cerita, maka saya tetap membuat tagihan gambar cerita. Cuma yang tadi yang saya bebaskan adalah menentukan temanya kan begitu ya. Temanya itu saya bebaskan sesuai minatnya anak-anak, apakah tentang kesehatan, apa tentang kebersihan atau tentang tanggung jawab. Itu tadi Mbak. Ya, siap. Bapak Ibu ya, mari kita berbagi lagi, mungkin ada temuan-temuan lagi selain dari produk akhir yang tadi ada kesamaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Eti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bu Aris, pembelajarannya luar biasa menyenangkan. Jadi saya bisa menangkap itu pada proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya ada pertanyaan. Bagaimana, bisakah Ibu menceritakan kepada kita bagaimana Ibu mengelola kelas? Kemudian, apakah menurut Ibu manajemen kelas yang dilakukan tadi telah efektif? Kemudian kenapa? Terima kasih. Kalau bagaimana saya mengelola kelas, tadi sudah saya coba karena kita tujuan pendidikan sesuai dengan filosofinya KHD ya, bahwa kita ini menuntut anak untuk mencapai kodratnya sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan yang setinggi-tingginya kan seperti itu. Nah, maka mencoba saya buat lingkungan belajar bagaimana yang menyenangkan. Jadi selain bekerja secara mandiri, tentu saja saya coba bekerja secara kelompok. Karena biasanya anak-anak kalau bekerja dalam kelompok itu lebih senang karena bisa berkolaborasi dengan temannya. Nah, Bapak Ibu ada lagi, satu lagi, ada lagi temuan. Sudah cukup ya? Oke, Saya ya, monggo silakan. dalam proses pembelajaran tadi ya, kami kan diarahkan, contohnya kami pakai kelompok auditorik, kami diarahkan untuk nanti tagihannya bisa berupa untuk kerja kelompok depan boleh berupa lagu, boleh berupa pantun gitu. Nah, apabila dari kelompok kami itu ingin membuat tidak itu, apakah boleh? boleh kan anak auditori itu bisa lewat rekaman kan. Jadi yang penting ada suara-suara karena anak auditori itu meningkat pendengaran ya. Jadi seperti video itu tadi bukan hanya untuk anak visual, juga anak auditori, karena kalau hanya gambar-gambar mereka tidak bisa menyerap. Tapi kalau dengan suara-suara ada running text itu anak-anak auditori bisa menerima. Bapak Ibu, CGP yang luar biasa dan PP yang luar biasa. Mari kita merefleksi kegiatan kita hari ini terkait dengan simulasi pembelajaran diferensiasi dengan menjawab, oh ternyata pembelajaran diferensiasi itu adalah, ya siap Bapak Ibu ya? Siap. Ya. Silakan pertama dari Bapak Imron. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sesuai dengan bakat dan minat siswa. Lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi itu dapat mengakomodir gaya belajar siswa yang bermacam-macam. Pembelajaran berdiferensiasi memberi ruang kepada siswa lebih luas untuk berkreasi. Pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata menyenangkan karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran terdiferensiasi membuat guru semakin kreatif, inovatif, dan tentunya membuat kita menjadi seseorang yang bisa memimpin pembelajaran secara maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyenangkan
karena di sana mengakomodir semua bakat dan minat anak, sehingga kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan kreatif, inovatif, supaya anak bahagia selama dunia akhirat. Amin. Pembelajaran berdiferensiasi membuat anak senang datang ke sekolah dan selalu menunggu situasi belajar atau suasana belajar seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi membuat anak aktif, menjadi kelas lebih hidup, dan membuat anak senang tentunya. Ayo kita sosialisasikan pembelajaran diferensiasi ini, kita rubah paradigma lama, kita ajak kawan-kawan kita untuk berdiferensiasi juga. Semangat! Pembelajaran diferensiasi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Pembelajaran diferensiasi adalah misi yang terhormat untuk Bapak Ibu Guru untuk kembali memberikan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi mampu menuntun siswa mencapai kebahagiaan yang sejati. Salam guru penggerak. Kita belajar